kami melakukan assessment terhadap Kapolsek, Kapolres, dan Dirkrim-Um. Kenapa Dirkrim-Um? Kaitan dengan penegakan hukum yang menjadi permasalahan dan problem bagi kami. Kami lihat dari 4.340 Kapolsek, 67% ini underperformance. Kenapa underperformance? Hampir 50% Kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG. Kemudian Kapolres, dari 440 Kapolres yang sudah kami lakukan assessment, 36 Kapolres kami itu underperformance. Ini catatan bagi kami. Kami harus melakukan perbaikan. Demikian juga Reskrim. Dari 47 di Reskrim yang sudah kami lakukan 15 underperformance. Nah, perubahan-perubahannya harus segera kami lakukan. Ya, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan, dan sebagainya. Kami laporkan bahwa hal-hal yang sudah kami lakukan terkait dengan masalah perubahan-perubahan dari hasil riset, kemudian dari hasil asesmen, dari hasil Dumas, ini Bapak Kapolri langsung memerintahkan kepada kami untuk lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Perbaikan di bidang rekrutmen ini bagian yang penting. Garbage in, garbage out. Kalau misalnya direkrut dengan baik, dididik dengan baik, maka akan menghasilkan anggota-anggotanya polisi yang baik. Pola-pola ini sudah dilakukan oleh asisten SDM, dengan kita juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat, langsung mengontrol bagaimana proses rekrutmen ini berjalan dengan baik. Rekrutmen juga kami juga inklusif kami melakukan rekrutmen terhadap disabilitas, ini juga mendapat penghargaan. Kemudian peningkatan untuk kapasitas, kami juga melakukan peningkatan untuk program LPDP. LPDP yang sebelumnya hanya untuk perwira Polri, LPDP di tahun 2025 ini Bapak Kapolri minta kami untuk diperluas. Jadi mulai Bintara, ASN, perwira, Pamen juga diberikan kesempatan yang sama untuk LPDP. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Di bidang meritokrasi juga assessment center merupakan pintu gerbang right man, the right job. Ini merupakan catatan kami untuk melakukan perbaikan untuk promosi jabatan-jabatan tertentu, semuanya harus melalui assessment center. Peningkatan kualitas output rekrutmen ini bagian penting, seperti tadi kami sampaikan, garbage in, garbage out. Ini adalah suatu fondasi. Apabila kita merekrut dengan baik, maka 10, 20, 30 tahun ke depan wajah polisi pasti akan baik. Tapi ketika rekrutmen gagal, maka wajah polisi 10, 20, 30 tahun yang akan datang pasti akan gagal. Oleh karena Bapak Kapolri sudah menekankan kepada kami, tidak ada lagi untuk Akpol adalah kuota-kuota khusus, semuanya adalah kuota reguler. Dan ini kita lakukan dan hasilnya, alhamdulillah kita bisa melihat semua. Dari tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, nilai memuaskan itu naik dari 1% menjadi 44,7%. Baik menjadi dari 97% ini mengalami juga peningkatan volumenya dan juga hal-hal yang lain. Artinya bahwa proses rekrutmen ini juga sudah berjalan dengan sangat baik. Kami laporkan bahwa Polri juga concern di bawah pimpinan Bapak Kapolri, kita fokus juga tentang kesetaraan gender. Ya, kami memiliki, memang mohon maaf Bapak pimpinan Komisi 3, saat ini kita ada 6,3% untuk Polwan, tapi dengan arahan Bapak Kapolri memerintahkan peningkatan jumlah rekrutmen Polwan setiap tahunnya. Diharapkan rasio Polwan sampai dengan 5 tahun ke depan kita bisa di angka 30% dari jumlah Polki. Demikian juga pengaruh utama gender, banyak kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh Bapak Kapolri, baik untuk pengisian jabatan-jabatan strategis untuk Polwan maupun bagaimana Bapak Kapolri mengutamakan keberpihakan Polwan dalam setiap kegiatan. Alhamdulillah tahun 2026 yang akan datang kita mendapat kepercayaan untuk melaksanakan konferensi Polwan sedunia. Penguatan di bidang struktur, di bawah pimpinan Bapak Kapolri, concern untuk peningkatan tentang pembentukan TPA BPPO, terima kasih juga ini support dari Komisi 3, kita bisa mewujudkan itu, kemudian perubahan Pusinafis menjadi pusat identifikasi, kemudian penguatan Kortas Tipikor, Tipikor menjadi Kortas Tipikor, yang kita fokus pada penegakan hukum dan recovery aset. Kemudian juga kami melihat bahwa pembentukan Polda Papua, Papua Barat Daya ini sudah kami bentuk, dan atas perintah Bapak Kapolri kita sudah melakukan perekrutan khusus untuk orang asli Papua. Sebanyak 2.265 ini sudah ditempatkan semuanya di Polda Papua, dan juga tahun ini juga komitmen Bapak Kapolri tetap akan mengutamakan orang asli Papua untuk direkrut dan ditempatkan di Polda Papua. Dan Polda Papua juga memiliki spesifikasi selain sudah direkrut, dididik di beberapa polda di luar Papua, dan dia dikasih kesempatan untuk mengikuti mail open atau magang di polda-polda yang ada di Jawa. Di cyber, ini perkembangan disrupsi informasi, Bapak Kapolri memerintahkan ada penambahan di cyber di beberapa polda, dan juga Astama Op bintang 3, karena Astama Op sebagai dirijen untuk mengendalikan seluruh operasional di kepolisian. Dan
Brimob menjadi bintang 3, Stamarena menjadi bintang 3, kemudian Dokes bintang 2, kemudian Diftik bintang 2, Huminter bintang 2. Ini merupakan banyak hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka untuk penguatan struktur organisasi Polri. Kami laporkan bahwa ke depan ya, di dalam Renstra Polri 2025-2045, digitalisasi merupakan suatu keharusan. Pelayanan-pelayanan digital ini perintah Bapak Kapolri untuk harus terus dilakukan dalam rangka untuk memitigasi dan menghilangkan transaksional. Apabila masih bersifat manual, transaksional masih akan terjadi. Dengan digital kita minimal memitigasi transaksional terjadi. Sistem satu data Polri ini memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan dalam sistem operasional. Kehadiran Polri dengan masyarakat kami laporkan, ini yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu Komisi 3 tentang Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas memang mohon maaf kami juga belum maksimal untuk bisa meningkatkan sesuai dengan jumlah desa, tapi progresnya sangat jelas. Ya, Bapak Kapolri memerintahkan harus ada progres sangat jelas. Ada peningkatan jumlah Babin Kamtibmas setiap tahunnya 1.300. Ya, demikian juga untuk rekrutmen ketahanan khusus, ketahanan dalam rangka untuk mensupport program-program pemerintah. Kami ada Bakomsus tentang ketahanan pangan, kemudian Bakomsus pertanian, Bakomsus gizi dalam rangka untuk mendukung program MBG, Bakomsus perikanan, peternakan, semuanya dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan. Demikian juga untuk rekrutmen Bakomsus tahun ini kami akan merekrut Bakomsus untuk guru bantu di Papua, kemudian Bakomsus kesehatan untuk Papua, dan Bakomsus ketahanan pangan untuk Papua. Pendekatan untuk pola operasi di Papua kami mengedepankan adalah pendekatan secara peningkatan kesejahteraan. Untuk kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mendekatkan Polri dengan masyarakat, Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, kemudian Jumat Curhat, Minggu Kasih dalam rangka untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Demikian juga Polisi LW ini ada 127.000 lebih, ini juga dimaksimalkan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat dan menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini juga sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Presiden memerintahkan 3 fokus penegakan hukum yang harus dilakukan oleh Polri tidak ada toleransi, yaitu terkait menyangkut masalah narkoba, terkait menyangkut masalah judi online, dan terkait menyangkut masalah penyelundupan. Ini semua dilakukan dan terus dilakukan oleh Polri sampai kapanpun. Ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Kemudian penguatan akuntabilitas publik pun demikian, kami juga sudah melakukan e-manajemen penyidikan, e-PNS, SP2PN online, dan e-Wasidik. Ini semuanya sebagai bentuk controlling kami. Kami sadar tadi dari hasil semua riset penegakan hukum ini masih menjadi PR dan masih jadi masalah yang kami perbaiki. Restorasi Justice alhamdulillah juga setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan arahan Bapak Kapolri bagaimana penegakan hukum. Kita tidak hanya mengedepankan azas keadilan, azas kepastian hukum, tapi azas kemanfaatan hukum, tolong ini harus dilihat. Penegakan hukum bukan hanya menggunakan logika hukum, tapi menggunakan nurani hukum. Ini perintah Bapak Kapolri, dan alhamdulillah juga penanganan kasus, rata-rata kami menangani kasus setiap tahunnya 250.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.